Oke, Bapak dan Ibu, mungkin kita akan segera mulai. Kita saksikan dulu tayangan berikut ini sebelum kita memulai webinar kita pada pagi hari ini. Sudah semua? Ya. Oke, kalau sudah terima kasih. Terima kasih. Oke, kita tutup ya. Sudah ya. Terima kasih, Mbak. Suaranya belum ada, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu, rekan-rekan Intanas. Kembali pagi ini kita bersama-sama dalam acara webinar Inspirasi Bisnis Intani. Webinar pagi ini adalah webinar yang ke-40 yang seperti biasa kita selenggarakan tiap hari Rabu jam 9 sampai jam 11. Bapak dan Ibu, rekan-rekan Intanas, pagi ini kita akan bersama dengan seorang petani yang melakukan budidaya manggis. Manggis adalah tanaman yang sangat khas dan mungkin banyak sekali orang yang pengen tahu bagaimana sih cara menanam manggis. Nah, pagi ini kita akan kupas dan ternyata narasumber kita ini tidak hanya menanam manggis dan budidayanya saja, tapi juga bertani manggis untuk ekspor sesuai dengan tema webinar kita pada pagi ini. Bapak dan Ibu, webinar ini bisa diikuti melalui Zoom seperti yang kita tayangkan bersama ini. Bisa juga bagi yang tidak bisa ikut Zoom langsung masuk ke channel YouTube Indonesia Review. Bisa menonton langsung di situ secara live streaming dan nanti rekamannya akan selalu hadir di tani.tv ya, Tani TV. Dan silahkan untuk yang ingin melihat-lihat acara-acara kita sebelumnya bisa lihat di channel YouTube atau di Tani TV tersebut. Oke, Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai, kita ucapkan bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini seperti biasa kita akan bersama-sama dibuka oleh Ketua Umum Intani, Bapak Guntur Subagja. Sudah bergabung? Ya, siap. Sudah bergabung. Pak Guntur, terima kasih Pak Guntur. Mungkin kita akan segera mulai. Silakan Bapak dan Ibu, kita ikuti bersama paparan dari Ketua Umum Intani, Bapak Guntur Subagja. Silakan Pak Guntur. Ya, terima kasih Mas Aden. Selamat pagi, salam sehat semua. Dan terima kasih juga narasumber kita. Salam kenal Pak Ahadi ya, dari Kalimantan. Mana ini Pak Ahadi? Dari Lampung. Oh, dari Lampung. Oke, siap. Ya, dari Lampung. Lampung ya. Oke. Ya, Lampung. Ya, terima kasih sudah bergabung dan ini adalah webinar Intani yang ke-40 dan kita memang mengulas
bahasan-bahasan materi-materi yang bisa menginspirasi banyak orang, apalagi di tengah pandemi COVID ini. Jadi banyak sekali orang membutuhkan inspiring lah, membutuhkan masukan-masukan, ide-ide besar bagaimana para petani kita bisa apa istilahnya meningkatkan pendapatan dan juga menangkap peluang-peluang di berbagai sektor pertanian. Saya mohon maaf sambil paralel meeting, tapi yang Intani ini tetap sangat menarik dan prioritas, dan tentu ini adalah satu momentum Indonesia membangkitkan sektor pertanian khususnya di buah tropikal Nusantara. Jadi di beberapa pertemuan sebelumnya kita sampaikan juga bahwa Indonesia itu punya keunggulan di 2 sektor. Kalau pangan itu hanya untuk kebutuhan sendiri sebenarnya, tapi kalau buah tropikal Nusantara dan rempah itu merupakan satu keunggulan yang tidak dimiliki negara lain dan bisa menjadi komoditas ekspor. Nah, kalau kita bicara manggis memang booming dalam 10 tahun terakhir. Ada 3 pemanfaatan manggis yang sekarang menuntut suplai yang banyak, membutuhkan suplai yang banyak. Pertama adalah memang untuk konsumsi, karena memang nutrisi manggis ini cukup bagus ya untuk konsumsi. Kemudian untuk kesehatan, terutama itu manggis ini mulai dari dagingnya sampai kulitnya itu bisa diproses ya menjadi herbal, menjadi ekstrak untuk suplemen-suplemen kesehatan. Dan ketiga adalah untuk kosmetik, beauty industry. Jadi ini industri yang sangat besar. Manggis ini merupakan salah satu plasma nuftah Indonesia ya, jadi khas lokal kita sebetulnya. Ini bisa dikembangkan menjadi satu kebanggaan komoditas yang sangat menarik. Karena apa? Tidak semua wilayah yang bisa ditanami manggis. Indonesia punya saat ini punya sekitar 20 sentra kawasan budidaya manggis, sentra yang besar ya, mulai dari Aceh sampai Papua. Dan yang menariknya manggis ini bisa tumbuh di semua wilayah, di semua wilayah. Nah, beberapa sentra yang besar itu ada di Jawa Barat, di Bali, dan di NTB. Dan mungkin Lampung sekarang ada Pak Hadi, ini bisa menjadi salah satu sentra yang cukup besar juga. Pada sekitar 2008 lalu, itu sebetulnya manggis belum menjadi komoditas unggulan dan belum menjadi komoditas ekspor. Ekspornya sangat kecil waktu itu. Tapi setahun sebelum pandemi COVID, ekspor buah manggis itu cukup besar, lebih dari 17 juta US dollar. Ini angka yang cukup banyak gitu ya, dan nilai ekonominya juga cukup tinggi. Nah, di tengah pandemi COVID, mestinya pasar manggis jauh lebih besar lagi. Karena apa? Kebutuhan terhadap nutrisi untuk daya tahan tubuh, untuk kesehatan gitu kan, dan juga perawatan beauty ya, kecantikan, ini juga tetap menjadi primadona dalam industri yang berkembang saat ini. Jadi apa yang dilakukan Pak Ahadi ini sangat luar biasa tentunya, artinya menangkap satu peluang yang sebenarnya potensinya besar, tapi nggak banyak orang mau menekuni sektor ini karena memang perawatannya juga cukup apa istilahnya harus dengan perawatan yang ekstra gitu kan, nggak bisa ditanam terus dibiarkan begitu saja. Ini yang ini. Kalau di sekitar Banten itu, Banten Selatan itu banyak juga pohon-pohon manggis, ada ribuan hektar ya yang ditanam masyarakat, dan mereka dibeli sebelum panen, artinya udah dipesan sebelum panen. Betapa kebutuhannya itu sangat tinggi. Nah, kendala yang dihadapi saat ini di tengah pandemi adalah logistik. Logistik ini khususnya kontainer, shipping gitu ya, ini membuat jalur kirim dalam dan keluar negeri ini menjadi sedikit terganggu dari sisi waktu. Kedua adalah high cost, biayanya menjadi lebih tinggi. Nah, kenapa ini terjadi? Ini bukan hanya di Indonesia, kelangkaan kontainer, kelangkaan transportasi, termasuk juga pelayaran niaga ya, itu terjadi di banyak negara. Karena dengan pandemi COVID, salah satu yang dilakukan adalah bagaimana melakukan
lockdown atau meminimalisasi aktivitas seperti yang dilakukan Indonesia dengan PPKM seiring dengan melakukan vaksinasi. Nah, di saat PPKM ini otomatis pelayanan, pekerjaan, dan pengaturan jalur itu menjadi terhambat. Hampir di semua komoditas sekarang, misalnya jagung. Jagung juga datang ke Indonesia yang biasanya cukup 35 hari, sekarang bisa 45-50 hari bertiba kalau dikirim dari Brasil gitu. Dan itu dia yang ini. Begitu pula ekspor manggis Indonesia keluar juga sama. Nah, meski begitu, pemerintah sudah melis ya beberapa komoditas unggulan untuk tujuan ekspor. Salah satunya manggis. Kalau di Kementerian Pertanian ini manggis masuk dalam target GRATIEX ya, gerakan 3 kali meningkat ekspor. Nah, tentu para petani manggis dan pengusaha industri manggis ini menjadi satu momentum yang sangat besar. Nah, meski begitu kita jangan hanya berorientasi ekspor, tapi pasar dalam negeri juga harus dipikirkan dengan baik. Seringkali kita mengekspor dalam bentuk buah, bahan mentah, tetapi kemudian kita mengimpor dalam bentuk suplemen herbal dan minum-minuman yang sumbernya dari manggis. Nah, tantangan ke depan Pak Hadi dan kawan-kawan, para petani dan pengusaha manggis adalah bagaimana membangun industri hilir dari komoditas manggis. Jadi kalau kemarin misalnya di webinar Intani ada pure dari buah-buahan seperti jeruk dan lain-lain. Nah, saatnya ke depan kita membuat manggis itu sudah dalam bentuk pure atau ekstrak. Jadi ini akan memberikan nilai tambah yang lebih tinggi. Kalau pabriknya ada di dalam negeri, tentu ini akan menyerap lapangan kerja, gitu kan? Dan akan meningkatkan pendapatan masyarakat juga. Artinya perputaran uang ada di sana. Jadi saat ini memang kita tidak hanya sekedar berpikir ekspor yang sifatnya bahan baku, tapi kita bagaimana menjadikan produk-produk itu punya nilai tambah dan yang diekspor itu hasil olahan. Tentu ini supply chain-nya akan lebih tertata lebih baik sehingga para petani bisa memberikan nilai tambah yang jauh lebih tinggi. Pak Hadi yakin sudah memiliki rencana-rencana pengembangan mungkin bersama mitra-mitranya untuk mengembangkan komoditas manggis dari hulu sampai hilir. Nah, mudah-mudahan melalui forum webinar Intani ini kita bisa banyak menemukan inspirasi dan juga kita bisa mengkonekkan dengan pihak-pihak yang terkait. Kalau memang sekarang suplai buah manggisnya sangat tinggi, selain kita jual dalam bentuk buah segar, raw material, kita konekkan dengan misalnya industri yang memproduksi pasca panen, salah satunya adalah pure. Kemudian bisa juga kita tingkatkan untuk yang membuat ekstrak dari manggis termasuk kulitnya, termasuk mungkin lain-lainnya. Saya belum tahu apa saja yang bisa diproduksi dan menjadi sesuatu dalam satu komoditas manggis. Mungkin mulai dari daun, mulai dari batang, mulai dari buah, gitu kan, kulit dan lain-lain bisa menjadi produk-produk yang sebetulnya manggis ini memiliki manfaat yang cukup besar, baik untuk konsumsi maupun untuk beauty dan kesehatan. Mungkin itu Mas Aden pengantar dari saya. Selanjutnya kita ingin mendengarkan sama-sama Pak Hadi. Dan salam kenal Pak Hadi, salam juga buat para petani dan binaan Bapak di sana. Tetap semangat di tengah pandemi COVID ini. Sektor pertanian adalah sektor yang unggul dan sektor inilah yang bisa bangkit dan maju ke depan. Semoga sektor pertanian menjadi lokomotif untuk menggerakkan pemulihan ekonomi nasional saat ini dan ke depan. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Guntur. Itu tadi ya arahan dari Ketua Umum Perkumpulan Insan Tani dan Nelayan Indonesia, Bapak Guntur Subagja, yang kebetulan sekarang sedang bertugas sebagai Asisten Staf Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia. Selamat bertugas Pak Guntur, mudah-mudahan masih tetap bisa ngikutin seminar kita ya. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Siap monitor. Baik. Seperti disampaikan Pak Guntur tadi bahwa di bulan ini, bulan September memang kita full membahas tentang buah lokal, buah produk-produk petani kita. Dan pagi ini
kebetulan kita akan membahas manggis yang dulu ramai sekali iklannya adalah iklan kulit manggis. Nah, sekarang kita lihat, kita dengarkan bersama bagaimana paparan Pak Hadi tentang membudidayakan manggis ini. Bapak dan Ibu sekalian, manggis seperti disampaikan tadi ternyata masih bisa menyetak ekspor walaupun dalam kondisi pandemi. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Pagi ini bersama kita semua sudah ada Pak Hadi, petani manggis dari Tenggamus, Kota Agung di Lampung. Selamat pagi Pak Hadi. Bisa dengar suara saya, Pak? Masih di mute ya, Pak ya? Bisa dinyalakan mikrofonnya, Bapak? Nanti Mas Halvan boleh membantu, Pak, untuk menyalakan mikrofon Bapak supaya terdengar. Bisa ditekan di bagian bawah, Pak, yang warna gambar mic-nya, Pak. Gambar mic-nya di bawah. Kita tunggu sebentar ya, Pak Hadi masih berusaha menyalakan mikrofonnya karena mungkin tadi di mute. Baik, Bapak. Sambil menunggu Pak Hadi, rekan-rekan Intaners seperti disampaikan tadi oleh Pak Ketua Umum bahwa manggis salah satu komoditas yang masuk ke dalam gerakan 3 kali lipat ekspor ya, 3 kali ekspor. Jadi salah satu komoditas yang akan dilipat gandakan nilai ekspornya menjadi 3 kali lipat. Suatu komoditas yang luar biasa diandalkan. Sudah bisa Pak Hadi? Sudah, alhamdulillah. Tanggung jawab. Alhamdulillah. Baik. Iya. Ya. Siap, baik. Terima kasih. Bisa. Pak Hadi, Iya. bagaimana nih cuaca Kota Tenggamus? Sudah mulai hujan ya? Iya, ya ini udah terang hari ini pagi ini. Oke. Baik, Pak Hadi boleh cerita sedikit Pak Hadi. Bagaimana ceritanya memulai membudidayakan manggis ini? Silakan Pak Hadi. Oh, iya. Ya, pertama kan itu awal ya. Pertama kita gali. Alhamdulillah kita ya perkembangan kita cari kayak pemupukan gitu sampai kayak ini. Ketika apa? Kalau suaranya terputus Pak Hadi. Sebentar coba bisa diulang. Terus ya. Iya, agak terputus-putus suaranya. Ini dari ini salah satu tantangan kita bersama Bapak dan Ibu ketika harus berhubungan dengan petani di berbagai kota, di berbagai wilayah, dan kita ingin mendapatkan informasi dan ingin mengetahui bagaimana kiprah mereka. Kadang-kadang komunikasinya agak sedikit terhambat karena faktor sinyal dan lain sebagainya. Tapi kita coba, karena tadi Pak Hadi bagus sekali sinyalnya waktu kita pagi sebelum memulai acara. Silakan Pak Hadi dimulai lagi. Nah, itu kedengaran Pak, silakan. Ya.
Ya ini dari penanaman apa langsung dari perawakan, Pak? Dari penanaman boleh Silakan. Bapak, silahkan. Memulainya seperti apa? Cerita. Saya pengen dengar cerita bagaimana Pak Hadi memulainya nih. Kok bisa tiba-tiba menanam manggis nih, kenapa nih? Ya kita awalnya kan memang kita ini ikut datuk gitu. Nah, alhamdulillah kita kan di arah-arahin nama datuk kita, kakek itu. Nah, alhamdulillah kita tergerak lah itu menanam manggis. Nah, alhamdulillah sampai sekarang ya kita ini sampai sekarang kita alhamdulillah ada kesuksesan dari manggis itu. Ups. Halo, halo Pak. Halo. Ya, Mbak, lanjut. Nah, jadi kita penanaman ya itu kita disuruh tanam itu kan digali dulu, nah baru kita tanam. Nanti untuk perawatan ya itu kita memupuk, walaupun kita nggak nyemprot itu bisa aja Pak. Baik. Pak Hadi, kalau manggis ini Pak Hadi memulainya memang sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Tenggamus atau memulai dari awal atau seperti apa, Pak? Ya memang udah kebanyakan dari kakek dari dulu gitu, zaman dulu. Oh, ini sudah menjadi apa ya, kebudayaan lokal ya, Iya, bercocok tanamnya manggis ya Pak ya. iya ya. Apalagi sekarang kan semenjak ini kan ada restoran ini kan. Pasaran di sini udah berkembang, ya alhamdulillah banyak bergerak semua anak-anak muda. Iya, ternyata anak muda juga semua sudah mulai membudidayakan manggis ya Pak ya, ikut Iya, ya. membudidayakan manggis. So, Iya, Pak Hadi, iya. sebenarnya Pak Hadi ikut dalam satu kelompok apa tidak sih? Kelompok tani gitu? Iya, ada kelompok tani kita. Oh baik. Ada Kelompok tani. taninya per apa Pak? Itu per daerah, per desa, atau per RW atau per apa? Yang ada sekarang yang diikuti Pak Hadi ini? Anggota gitu. Termasuk apa? Kelompok tani gitu ya. Ya, kelompok tani. Satu desa ya Pak ya? Iya, Anggotanya. iya. Oke baik. Selama ini Pak dalam membudidayakan manggis ini, apakah ada keterlibatan dari rekan-rekan kita di pemerintahan? Mungkin ada penyuluhan atau mungkin ada membantu jualan, sebagainya. Bagaimana Pak peran Oh, kalau pemerintahan untuk di sini? sampai sekarang ini kan dari pemerintahan ya. Ini saya belum ada kalau saya mengikuti gitu. Apalagi di kampung kita ini. Oh, oke baik, itu catatannya. Baik. Oke. Pak Hadi kalau yang manggis ini dari mulai ditanam sampai berbuah ini berapa lama ya waktunya? Itu kan tergantung dari kita ini nanamnya. Itu kan kalau dari apa mulai apa itu ya. Ada yang sampai 8 tahun, ada yang sampai 7 tahun dah. 7 tahun sampai 10 tahun gitu. Paling cepat 7 tahun. Iya, cepat. Wow, lumayan ya ini manggis ini investasinya agak lama ya. Iya. Oke. Yang paling Pak cepat Hadi, yang Pak Hadi nanamnya dari apa Pak? Dari biji atau dari stek atau dari apa? Oh, kita nanam dari biji. Dari biji ya. Iya. Itu Bapak bikin pembibitan juga atau memang tebar begitu atau gimana itu Pak prosesnya? Nggak bikin pembibitan dulu, Pak. Pembibitan ya. Iya. Berapa lama itu Pak? Ya termasuk lama juga, Pak. Sampai sebulan lebih, 2 bulan lebih, Pak. Oke. Itu tinggi berapa yang bisa mulai ditanam di kebun ya Pak ya? Kalau yang bisa ditanam tergantung dari tanahnya, Pak. Bersih apa enggaknya. Kalau bersih dia itu apa 20 cm aja udah bisa tanam. Sudah bisa tanam ya? Iya. Gitu. Oke. Nah sekarang ini Bapak punya berapa hektar Pak Hadi? Ya kalau pribadi saya itu sekitar 2 hektar, Pak. Berapa? 1,5? 2 hektar.
2 hektar. Dengan Ya. binaan? Hah? Dengan binaan berapa banyak? Binaan apa maksudnya? Ada binaan Isinya? petani nggak di luar pribadi Bapak yang punya lahan di situ yang Oh, ya banyak, Pak. Karena kita banyak ya? harus mengumpul juga Pak, di kampung ini. Oke, oke. Nah, selain nanam Bapak apa tugasnya? Ikut juga mengepul punya petani dijual atau gimana? Iya, kita sebagai pengumpul, Pak. Pengumpul petani. Ya, Bukannya agak kampung itu sendiri, buat kampung lain gitu. Agak agak terputus ya. terputus-putus ya. Ya, ya. Sinyalnya terputus nih Pak di sini, mungkin sinyal memang nggak bagus ya. Ya, ya. Iya, iya, Pak. Ya, silakan sambil lanjut Pak. Mungkin diceritakan aja bagaimana apa perkembangan Bapak selama bertani manggis. Tadi saya bilang bahwa manggis ini memang perlu ketekunan. Pertama adalah masa tanamnya memang lama, panennya itu lama. Iya. Nah, bagaimana Bapak menyiasati yang panen katakanlah 7-8 tahun tadi, masa Bapak nggak punya penghasilan selama 7 tahun? Apakah di situ ada tumpang sari atau Bapak bisnis di bibit, di benih tadi? Itu kan yang ini. Terus kedua juga mekanisme saat ini untuk mengambil sampai menjual seperti apa? Mungkin bisa diceritakan, Pak. Silakan Pak. Ya, itu ya kita kan sebelum kita apa sambil kita menanam itu Pak, kita kan harus ini apa tumpang sarinya ada juga Pak. Sambil kita cari lokasi yang lain gitu. Tumpang sarinya apa, Pak? Gimana tempat? Tumpang sarinya tanaman apa? Ya pisang. Pak. Pisang, oke. Ya. 8 bulan udah panen ya? Dan Ya. berikutnya tiap bulan. Ya. Oke, lanjut Pak. Ya. Silakan Mas Silakan. Adin lanjut. Silakan lanjut Pak Hadi. Iya. Iya, bagaimana tadi? Jadi yang ditanam adalah selain itu Bapak juga sebelum menanam itu melakukan pembibitan 1 dan 2 sampai dengan 2 bulan ya Pak ya. Bapak berbisnis pembibitan juga Pak? Ya, kita bisnis pembibitan juga kan sama kita Berapa luas Pak tadi? Koneksinya masih kurang bagus ya, masih belum bisa mendengar kita apa yang dikatakan Pak Hadi dengan jelas. Baik, Pak Hadi sudah bisa? Iya, Pak. Nah, oke. Ya, kita kan ya. Ya, sudah bisa dengar ya? Ya, ada Pak, udah. Udah, Pak. Oke. Ya, baik. Kalau tadi ada tumpang sari Pak, untuk menyiasati karena mungkin panennya 7 tahun ya Pak ya untuk si manggis ini. Atau mungkin saya pengen tahu sebenarnya di waktu memulai apakah Pak Hadi sudah punya pohon manggis yang sudah siap berbuah atau memang nanam dari awal Pak? Ya, itu udah siap panen, ada juga yang tanam apa nenek-nenek dulu. Oh baik, Gitu. baik, betul. Ya. Kalau manggis ini panennya berapa tahun sekali, Pak? Itu kan tergantung, Pak. Kadang-kadang 1 tahun sekali. Ini aja udah beruntun, Pak. Sampai 3 kali panen 1 tahun. Wow, sampai 3 kali panen 1 tahun? Iya, kadang gitu. Lokasinya lain-lain, Pak. Oh, tergantung daerahnya ya. Daerahnya seperti apa? Iya, ya. Oke, baik. Biasanya yang Pak Hadi alami sekarang tuh panen bulan apa aja tuh Pak? Kemarin itu. Kalau kemarin bulan 1 udah panen. Ya. Nah, ya ini bulan 5, 6. Bulan 6. Bulan 6 kemarin panen juga sampai bulan 7. Sekarang ini sudah mulai panen lagi? Ya paling bulan 1 lagi nanti udah mulai ada kembang juga sekarang. Oh, mungkin 1-2 bulan lagi ya?
Iya. Oke, baik. Pak Hadi, selain menanam, Pak Hadi juga menjadi pengepul dari manggis-manggis yang ada di sekitar, betul Pak Hadi ya? Iya, ya, betul. Itu Bapak koordinasi untuk menjualnya dan kemudian melakukan ekspor. Itu caranya bagaimana tuh Pak? Si prosesnya dari mulai mengumpulkan manggis dari para kelompok tani yang ada di sekitar Bapak sampai menjadi bisa diekspor. Boleh Pak diceritakan Pak? Ya, ya kita kan beli dari ke kita putus Pak, kami masih putus Bapak, kurang bisa dengar. Oh iya, karena ketika dia langsung bawa pakai peti. Halo, dengar Pak? Ya. Halo? Ya Pak, silakan. Dengar Pak? Dengar Pak? Ya, tapi masih Ya, kita, kurang jelas. Padahal tadi ya. pagi bagus sekali Pak, clear sekali Ya, suara kalau Bapak sini ini. jelas Pak. Kalau Bapak yang ngomong Ya. jelas. Ya. Coba diulang Ya, lagi kita Pak tadi. ini kan ya, awalnya kan kita dari petani loh. Betul, dari Dari petani. kumpul, dipetik dari petani, dibawa pulang pakai ini, peti dia orang. Gitu, sampai gudang kita. Nah, hingga itu pun kita kemas lagi pakai peti lagi, karena kita belum ada keranjang, Pak. Oke, berarti Bapak Jadi, mengumpulkan, dibawa ke lokasi Bapak di gudangnya Bapak itu ya. iya, Terus kemudian Bapak iya, kemas dalam satu peti. iya, Satu peti itu ukuran berapa kilo tuh Pak? iya, tergantung petinya besar apa enggaknya. Ada yang 40 kilo, ada yang 50 kilo. Oh gitu. Yang biasa Bapak lakukan tuh petinya emang macam-macam seperti itu ya? Iya, yang 40 kilo itu yang mana? 40 kilo ya. Oke, terus kemudian dari Iya, situ Bapak kemasnya hanya masukkan ya. manggis itu apa Bapak sortir dulu Pak di awal Pak? Ya kita pilih yang mentahnya. Kadang-kadang kan kena manusia kan ada slip pengumpul itu ada yang mentah, ada yang pecah, gitu. Terus dulu gitu. Oke, disortir dulu, habis itu Mas. Nah, yang disortir hanya yang bagus secara fisik atau Bapak menyortir juga dari sisi ukuran, Pak? Misalkan yang ukurannya sama semua apa tidak? Yang sama, dia pakai ABCD. Gitu. Oke, Ada yang berarti AB, di grade, ya. pakai grade ya Pak ya. A, yang grade Ya, A di sini, yang ukuran B di sini, yang ukuran C iya. begini. Oke, baik. Nah, Pak, setelah di grade, dimasukkan ke peti, selanjutnya bagaimana Pak? Ya kita kirim karena kita kerjasama sama Kak Hendrik. Oh, kerjasama dengan Pak Hendrik. Bapak kirimnya ke mana Pak biasanya Pak? Orang yang datang mengambil atau dari tempat Bapak yang melakukan transportasi sendiri dikirim ke tempat yang lain? Iya, kadang-kadang dia dari sini, kadang-kadang yang lain. Gitu. Ya, masih terputus. Jadi Bapak mengirim ke tempat Pak. Nah, sekali kirim itu Bapak berapa banyak Pak? Iya, kadang-kadang pakai kondensel, ada pakai 300. Yang sering pakai kondensel. Gitu. Wah, kalau diesel itu berarti sampai 7 ton lebih Pak ya? 6 ton lah, 6 ton. 5-6 ton ya. Oke, pakai kondensel 5-6 Iya. ton. Kadang L300 juga Pak ya? Ukuran 3 ton itu ya? Iya. Oke, baik. Itu kirimnya ke kota mana Pak? Bapak ngirimnya? Ya, kalau pas ini sama Pak Kak Hendrik. Maksud saya, kalau Bapak yang ngirim ditujukan ke mana tuh si call dieselnya tuh ke arah mana?
Kalau kita lokal ya ke pasar. Kalau gitu. Oh, oke, baik. Jadi kalau untuk yang pasar lokal, Bapak kirim ke pasar-pasar. Kalau Ya, yang untuk ekspor, Bapak kirim ke tempatnya Pak Hendrik tadi ya. Halo Pak. ya, Iya. Betul ya, tadi dikirim. Nah, lokasi tempat Pak Hendrik itu di mana tuh Pak? Mengirim Sukabumi. itu. Di Oh, di Sukabumi, Sukabumi. ya, Jadi Bapak kirimnya ke Sukabumi apa ke Jakarta, Pak? Ke Sukabumi? ke Sukabumi. Oh, oke, baik, baik. Dalam pengiriman, Pak, itu biaya transportasi siapa yang menanggung tuh, Pak? Ya, kadang-kadang Pak Hendrik, kadang-kadang saya sendiri, Oh, kadang-kadang nanti tinggal berundingan gitu, Pak. tergantung nanti harganya seperti apa ya, Pak, ya, dimasukkan Iya, dalam ya, komponen harga ya. ya. Oke, baik, baik. Oke. Bapak sekarang dalam melakukan ekspor itu sudah berapa kali, Pak? Eh, Ya, Hah? untuk tahun ini, untuk tahun 2021 ini. Ya tahun 2020 kemarin, Pak. Tahun 2020 ya. Iya. 21 Kak, kemarin, bulan 1 kemarin, barusan kemarin 21 ya, bulan 1. tahun 2021 ini bulan Januari kemarin Bapak sudah melakukan ekspor juga ya? Iya. Oke, baik. Nah, oke, baik. Terima kasih Pak Hadi. Bapak dan Ibu rekan-rekan Intaners, mungkin koneksi kurang bagus, kurang begitu jelas apa yang disampaikan oleh Pak Hadi, tapi kita bisa menangkap seperti apa yang dilakukan Pak Hadi dalam rangka melakukan ekspor produk-produk manggis ini. Saya sapa dulu buat Bapak dan Ibu dan juga Pak Hadi, biasanya seperti biasa webinar Intani di hari Rabu ini selalu dihadiri oleh rekan-rekan kita mulai dari ujung barat sampai ke ujung timur sana, ada yang dari Aceh, ada yang dari Sumatera Barat, ada yang dari Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Kalimantan, juga ada di Nusa Tenggara dan di Sulawesi sampai Nusa Tenggara Timur. Dan pagi ini saya sampaikan selamat datang buat Bapak dan Ibu, ada yang dari Babel, dari 50 kota tadi, Ibu Deti ya, Deti Yasni, terima kasih. Nah, Bapak dan Ibu, kalau sudah ada pertanyaan untuk Pak Hadi, mangga silahkan kita sampaikan ke beliau supaya bisa mendapat ilmunya, apa yang ingin kita ketahui dari apa yang Pak Hadi lakukan, sehingga kita bisa meniru atau mencontoh apa yang dia lakukan. Yang mau bertanya silakan. Ya, Assalamualaikum Pak. Ini Bu Deti Yasni ya. Ya, Silakan Bu, saya, memperkenalkan diri Bu, karena mungkin banyak yang baru bergabung. ya, terima kasih banyak dengan waktu yang diberikan pada saya. Nama saya Deti Yasni, berasal dari Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten 50 Kota. Saya adalah petani manggis, yaitu umur manggis saya baru 4 tahun, tapi belum berbuah. Yang ingin saya tanyakan, cara budidaya manggis, bagaimana cara pemupukannya, dan untuk daun yang berkarat-karat, kalau di daerah saya namanya daunnya itu karatan. Jadi bagaimana cara obatnya? Terima kasih. Dengan pertanyaan saya, semoga dapat ilmu untuk kedepannya. Terima kasih Bu Deti. Pak Hadi bisa dengar pertanyaan dari Bu Deti? Ya, bisa. Silakan Pak, dijelaskan Pak cara pemupukan, kemudian daun yang karatan, gitu ya, mungkin daunnya bercak-bercak begitu ya. Silakan. Ya, kalau untuk pemupukan ya, kita ini kan paling setahun sekali kalau saya gitu ya. Setahun sekali, biar saya pakai Ponska. Pakai apa Pak pupuknya? Pupuknya Ponska.
Pupuk Konska, Pak. Koska ya kita. Konska. Berapa, Pak, per batangnya, Pak? Ya minimal itu kan bagusan paling 1 kilo gitu. 1 kali 2 kilo paling banyak gitu. Gimana Pak? 1 kilo per batang ya, Pak? Ya. Nah, kalau untuk penyemprotan itu kita, kalau saya itu di sini dan kamu sini, Lampung ini, kita pakai sterban. Untuk penyemprotan daun karatan, Pak? Ya, kita pakai sterban di sini. Bisa diulang Pak, namanya apa? Sterban. Starbal. Sterban namanya Pak. Toko obat ada tuh ya, Pak? Itu Ada di Lampung ini, ada Lampung. Itu organik atau bagaimana, Pak? Cair ya, cair. Cair ya. Ya, kalau saya kan petani organik, Pak. Jadi mungkin yang pernah saya coba itu minyak serewangi dicampur sama sanglai. Oh, itu. Tapi masih kan. Ya, kita pakai ini, sterban itu. Kimia ada. Iya. Iya. Mungkin nanti saya coba, Pak. Karena saya adalah kelompok tani. Itu lahan kami di kelompok tani, satu kelompok itu 5 hektar manggis, Pak. Itu pun yang baru ditanam, yang sudah ditanam-tanam sama nenek-nenek dulu tuh banyak juga kan. Karena Nagari itu manggisnya banyak, Pak. Untuk panen manggis kalau di daerah saya banyak. Kabupaten Mapu Kota. Cuma cara itu Pak, cara ekspornya. Karena kalau di daerah saya masih ada itu toke-toke, kalau di istilahnya toke tengkulak. Harganya murah, jadi menyulitkan petani. Sekarang manggis kan kurang jalan. Harganya kemarin 4.000 per kilo. Jadi kalau untuk petani, untuk upah ngambilnya itu kan susah. Jadi bagaimana trik-trik Bapak untuk meningkatkan harga? Terima kasih. Ya, kalau untuk sementara sekarang ini, Bu ya, memang harga ini masih rendah karena ekspor kita belum jalan. Kalau untuk sementara kita masuk ke pasar sekarang ini. Gitu. Ya, kalau ekspor yang positif termasuk tinggi dia kalau ekspor jalan, Pak. Itu kalau untuk sementara ini dari bulan kemarin ya, dari bulan 7 kemarin memang ekspor nggak jalan, jadi kita masuk pasar. Sedangkan kondisi pasar kita belum aja kok, masih di lockdown kayak gitu kan, jadi minat pembeli itu juga susah juga, kita maklumin gitu. Mungkin nanti Pak untuk perpanjangan tangan kita bisa kita kontak-kontak minta nomor WA-nya sekalian ya Pak untuk menjalin komunikasi untuk berkelanjutan. Iya, ini nomor WA ini anak ini Bu. Saya suka Pak acara manggis ini Pak, karena saya memang petani manggis kan. Iya, insya Allah kita. Iya Pak. Baik Pak Hadi, jadi memang sekarang ini kemarin Pak Hadi terakhir ekspor itu awal-awal tahun ini ya Pak Hadi ya? Ya, awal sampai bulan 2 ya. Sampai Januari Februari masih ekspor, kemudian terhenti dulu, dan sekarang ketika panen bulan Juni Juli ini belum lagi ke pasar ekspor ya Pak ya, jadi masih masih diserap oleh pasar lokal. Sementara pasar lokal sedang mengalami pandemi ya Pak ya, jadi mungkin harga memang sedang turun. Iya. Oke, baik, berarti harga manggis memang sedang turun. Nah. Ini menarik. Yang menyebabkan ekspor belum mulai lagi itu apa Pak? Permintaan yang belum ada ya Pak ya? Nah itu kan kemarin itu kan termasuk di luar itu kan keluar dari Bangkok itu. Bagaimana Pak? Manggis dari luar itu kan keluar dari Bangkok. Oh, sekarang manggis dari Bangkok itu sudah mulai ya? Iya. Sudah mulai masuk pasar. Ya. Oke, baik. Pas bulan 7 kemarin.
Baik. Nah, dan itu sangat berpengaruh terhadap manggis yang Bapak jual ya Pak ya? Iya. Oke. Nah, kita kembali ke tadi. Saya mau panggil Bu Deti. Bu Deti. Ya Pak. Coba, ini saling berbagi ilmu aja Bu. Kalau yang Ibu lakukan di 50 kota sekarang sedang apa Bu? Itu Ibu menanam secara berkelompok apa bagaimana? Coba mungkin biar kita saling berbagi di sini, saling berbagi siapa tahu yang Ibu lakukan bisa dicontoh dengan yang lain juga. Silakan Bu. Gini Pak, saya kan kelompok tani. Ketika saya dulunya belum pernah menanam manggis, saya tengok tetangga saya jual manggis, harga waktu itu tinggi. Jadi timbullah ide dari saya pengurus kelompok untuk menaikkan proposal tentang budidaya manggis. Jadi kami minta bibit kepada Dinas Pertanian. Alhamdulillah kami dapat 5 hektar. Kami jadikan untuk demplotnya 3 hektar, yang 2 hektarnya kami bagikan ke anggota. Itulah mula-mulanya saya jadi petani manggis. Dan untuk budidayanya sekarang kami sedang meminta kepada Dinas Pertanian untuk SL manggisnya. Tapi karena di dinas tidak ada anggaran, sampai sekarang belum ada, Pak. Minta apa, Bu? Minta untuk SL manggisnya, Pak. Bagaimana cara perawatan manggis untuk berkelanjutan itu, Pak. Tapi sampai sekarang baik. belum ada, karena anggaran kita kan terpotong COVID. Itu ya masalahnya, Pak. Baik. Untuk rawatan, karena saya adalah petani organik juga, Pak, saya membuat pestisida nabati sendiri. Jadi apa yang diajarkan penyuluh, itulah yang saya lakukan. Karena kita pun didampingi oleh Satgas Organik Provinsi. Jadi saya selalu membuat pestisida nabati, POC-nya, jadi semuanya organik, Pak. Jadi bagaimana kita tidak melakukan di manggis ini kimia, supaya untuk hasil buahnya nanti di pasar ekspor kita kimianya tidak ada. Jadi itulah kiat-kiat saya kalau di kelompok saya, Pak. Baik, Ibu, kan ini saya dengar tadi Ibu sedang masih menunggu ya, karena baru menanam selama 4 tahun. Iya. Tapi yang selama tanaman lama, Ibu sudah menjual, Bu ya, dari yang tanaman lama? Sudah, Pak. Tapi sedikit dari tanaman lama itu semenjak Ibu pegang, Ibu sudah kelola dengan cara organik juga? Iya. Hasilnya bagaimana, Bu? Kalau di tempat kami biasanya, Pak, kalau tanaman itu kan tanaman tua. Yang tidak berkelompok dia tidak paham sama sekali, karena ditanam kemudian tidak pernah dirawat, dia nunggu hasil aja. Berarti ketika hasil kita kan kurang, Pak, kurang pendapatan, kurang buah. Kalau manggis kan buahnya yang menentukan harga. Ada namanya itu yang supernya itu harga kan tinggi. Ada nanti yang DS-nya kan, yang buahnya agak karat-karatan itu kan jatuh. Jadi untuk rawatan itu kami ilmunya belum ada, Pak. Bagaimana caranya untuk buah karat-karatan itu? Itu kami ilmu. Baik. Nah, untuk buah yang karatan ini Pak Hadi bisa jawab nggak, Pak Hadi? Ya, bagaimana kalau tuh? Untuk sementara ini, itu karatan itu sebenarnya itu dari cuaca. Siapkan. Bagaimana, Pak Hadi? Yang buah karatan? Dari cuaca? Iya. Ada antisipasinya atau obatnya, Pak? Belum ketemu juga saya. Oh, oke, baik. Biasanya terjadi buah karatan itu karena apa, Pak? Cuaca apa tuh biasanya? Terlalu banyak hujan atau panas atau apa? Dia hanya panas, tadinya panas, dia terus timpa hujan terus. Gitu. Oh, jadi berarti kalau panen pas musim hujan bakal karatan nggak, Pak? Kira-kira? Ya, kalau dia nggak terlalu panas tadinya, kecilnya, dia mudah-mudahan enggak. Gitu.
Tapi takutnya kalau hujan terus itu kena getah dalam itu. Oke, baik. Ya, Mas Aden sedikit sharing Ya. ini. Mangga. Bu Desti, salam Bu Desti. Iya, Pak. Iya, ini manggis di Sumbar ini sebenarnya sedang menggeliat, Bu. Jadi Iya. kalau data yang saya punya, salah satu ekspornya kan ke China, Bu. Itu pertumbuhan ekspor dari Sumatera Barat tuh hampir 50% di awal tahun ini. Wah, tinggi sekali Jadi ya. sangat tinggi. Sekarang mungkin ekspor yang Januari itu yang Sumbar ya, coba saya cek. Sumbar itu mencapai 547 ton manggis. 547 ton manggis itu adalah disuplai dari Sumbar ke China. Nah, angka ini 2 kali lipat dari tahun sebelumnya, Bu. Iya, Jadi Pak. ada pertumbuhan yang tinggi. Kalau manggis di Kabupaten 50 kota memang banyak yang petani manggis, Pak. Cuma cara rawatannya kami yang tidak ada ilmunya, Pak. Betul. Iya, saya pertama mengapresiasi yang oleh kelompok tani Bu Deti ya. Jadi kita memang harus merawat itu dengan organik. Seminimal mungkin penggunaan kimia. Karena ini adalah kendalanya ketika kita selain untuk keamanan konsumsi dan keamanan lingkungan gitu ya, itu adalah untuk pasar ekspor juga sangat rigid di situ. Jadi ekspor kita ini banyak yang gagal, termasuk di ban itu gara-gara karena kebanyakan unsur kimia, termasuk pestisida dan lain-lain. Di residu unsur kimia itu malah ditoleransi sampai 5% ke bawah. Jadi apa yang udah Ibu lakukan sekarang full organik itu sebaiknya dilanjutkan, Bu. Jangan ditambah kimia lagi. Gitu kan? Itu kimia itu yang darurat-daruratnya saja. Jadi kan itu. Nah, tadi mungkin nanti di sini kan banyak juga penyuluh, ada juga dari Dinas Pertanian kalau bagaimana merawat daun yang bercak-bercak atau bagaimana buahnya supaya nggak kerdil atau kemudian pohonnya bisa tumbuh dengan baik, nanti mungkin yang lain bisa sharing. Tapi yang utama adalah seoptimal mungkin kita gunakan organik, itu kan? Itu yang sangat ini. Jadi jangan sampai nanti apa yang Ibu sudah lakukan, katakanlah udah separuh dari waktu panen dengan full organik, tiba-tiba karena ada kendala-kendala yang minim tadi, misalnya beralih ke kimia, malah nanti nilai tambahnya kurang. Nah, tapi lihat juga yang dilakukan oleh tetangga-tetangga Ibu, karena manggis di Sumbar bukan hal baru dan bahkan ekspornya udah cukup besar gitu kan? Yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan? Nanti di sini juga biasanya teman-teman dari dinas-dinas terkait yang mungkin punya pengalaman bagaimana budidaya gitu kan, ini juga bisa berbagi di sini. Ini ada juga nih dari DKPP kalau memang kompetensinya di buah dan hortikultura mungkin bisa juga sharing. Kemudian ada juga penyuluh gitu kan. Banyak ini, ada beberapa yang silakan nanti di forum ini kita diskusi, kita padukan ya pengalaman Pak Hadi, pengalaman Bu Deti. Pak Hadi mungkin lebih banyak titik berat ke trading sebetulnya, jadi beliau membina para petani terus ngambil dan masuk ke pasar, lebih ke sana kan. Tapi spesifik budidaya kelihatannya memang perlu ada yang bisa sharing di sini, termasuk Bu Deti tadi. Nah, pertumbuhan manggis Ibu dengan sekarang apa istilahnya udah 4 tahun itu dibandingkan dengan manggis-manggis tetangga di daerah Ibu gimana? Lebih bagus atau enggak? Bagus, Pak. Karena manggis yang saya tanam itu 110 batang. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada yang mati. Karena saya itu memakainya. Oh iya, keren. Iya. 4 tahun ini bunga-bunga apa belum ada yang muncul ya? Walaupun lagi latihan gitu? Belum. Karena kita kan di lahannya lahan ketinggian, Pak. Iya. Yang saya tanam tidak pakai tembang sari. Ya, jadi kalau di NPK di organik ya nanti yang lain bisa sharing. Jadi kita harus bisa memanage mana kandungan nitrogen, mana kandungannya kalsium. Itu untuk mana yang nanti nutrisinya masuk ke buah, mana untuk ke daun.
Jadi Iya, kalau Pak. sekarang memang di tumbuhan, misalnya buahnya untuk dipacu, berarti kan unsur nitrogen yang harus ditambah misalnya atau apa dan lain-lain. Itu tuh perlu kita ini di manage gitu kan. Gitu. Nah, silakan kalau ada teman-teman di sini ada ahli yang bisa share itu kan. Nah, tapi yang selama ini organik pupuknya pakai apa aja Bu yang Ibu lakukan tadi? Tadi untuk Kompos, Pak. untuk pertumbuhan pakai apa? Nah, kalau untuk pertumbuhan kemarin saya pakai jamur jakaba, Pak, air leri untuk pencorannya. Air leri saya fermentasikan, Pak, sama gula aren. Kemudian saya cor. Lalu saya bikin jamur jakaba untuk perangsang tumbuh, untuk penyencorjo juga. Cuma itulah ilmu baru yang saya pakai, Pak. Karena saya di Manggis memang nol ilmunya, Pak. Jadi saya minta berbagi sama bapak-bapak dinas atau kawan-kawan petani manggis untuk kedepannya bagaimana kita petani manggis menghasilkan manggis yang bagus. Terima kasih. Ya, baik Bu Deti. Terima kasih. Tadi Pak Guntur sudah mengarahkan bahwa kalau Ibu sudah mulai dengan organik, lebih baik terus dengan organik sehingga nilai tambah Ibu menjadi lebih tinggi. Terima kasih. Itu ada Pak Eko Dodi dari Sukabumi ya Pak Dodi ya. Mungkin mau sharing atau mau menjawab, silakan Pak Eko Dodi. Baik, Bang Aden, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Guntur. Pak Ketum. Baik. Ya, Assalamualaikum Pak Eko. Silakan sharing Pak. Terima kasih sudah hadir ini. Ini kelihatannya baru panen ini kalau lihat senyumnya ini. Saya dari Kebun Buah Nusantara, jadi ini swasta sebenarnya gitu ya. Salah satu di. Oh iya, ini bisa sharing banyak ini. Ya belajar bersama Pak. Jadi siap. di Silakan, Pak. kebun ini sih kami di buah ya yang lebih fokus. Kemarin kita di alpukat. Nah, di tahun ini kami coba masuk di manggis. Jadi fokus kita adalah memang develop kebun. Gitu. Tapi mungkin memang pendekatannya ada yang sama dengan swasta, orang yang punya kebun dikuatkan gitu. Dan juga kita support teman-teman komunitas seperti misalnya teman-teman kelompok tani. Nah, mungkin sharing saja barangkali pelajaran dari beberapa waktu ini kami coba support teman-teman di petani, pelaku usaha di buah terutamanya gitu ya. Satu hal sih yang per hari ini paling tidak saya appreciate dari teman-teman Kementan yang punya gagasan besar tentang kampung, ada kampung manggis, ada kampung durian, ada kampung bawang gitu. Jadi berseksi sebenarnya gimana sih pendekatan mungkin untuk pemberdayaan di tingkat teman-teman petani itu. Tapi kan dengan pola-pola pendekatan ini harapannya memang akan lebih baik gitu. Jadi paling tidak ada dua hal yang memang, satu adalah bagaimana ketika dari sisi budidayanya gitu, ya, produksinya gitu ya. Nah kedua adalah memang dari sisi hilirnya, dari sisi pasca panennya. Kalau tadi misalnya kita lihat keluhan dari Bu Desti gitu, itu juga yang lakukan, itu juga dialami juga oleh teman-teman di Sukabumi misalnya gitu ya, yang memang ketergantungan kita terhadap teman-teman sahabat ketiga tengkulak yang memang punya akses kepada pasar ekspor ini sangat ya. Nah memang mestinya yang dibangun adalah ketergantungan yang berkeadilan gitu ya. Tadi misalnya keluhan seperti ini, kalau panen raya juga ada. Ini bahkan sempat saya dapat informasi itu sampai 2.000-3.000 untuk opah ngambil saja orang sudah nggak ini gitu ya. Nah padahal sebenarnya kan kalau kita bicara ya manggis ini apa sih, kan fungsional ya. Salah satunya sebenarnya kalau kita tengok mungkin diekspor itu selain untuk konsumsi kan juga diambil kulitnya. Nah padahal mungkin kalau produk itu kan kapsulnya kan nggak turun harganya, mau panen raya mau nggak kan nggak turun gitu ya. Pada pangsa pasar itu gitu. Nah mestinya ada memang pola-pola yang nanti bagaimana dia menggarap fungsional sebagai tadi mungkin untuk herbal dan obat dan macam-macamnya gitu ya, tapi juga mungkin di ranah konsumsi gitu. Nah hal-hal ini yang mestinya menjadi
manggis misalnya yang disupport oleh pemerintah itu saya pikir menjadi penting. Itu dari sisi hilirnya, dan dari sisi hulu, dari sisi budayanya, mungkin beberapa hal yang seperti tadi keluh kesah dari Bu Desti misalnya gitu, betul Ibu, kami amati. Jadi kalau bicara manggis itu, hari ini kan ada manggis tua, manggis yang sudah ditanam oleh nenek moyang kita gitu ya, mbah-mbah kita gitu. Nah itu memang praktis relatif tidak ada sentuhan perawatan. Kalau tanda petik kejam sebenarnya. Jadi cuma diambil pada waktu panen saja gitu ya. Dan itu lazim, itu semua sudah terjadi. Karena memang toh selama ini hanya seperti itu juga laku ya. Padahal sebenarnya kebetulan saya mencoba nih merawat gitu ya, artinya kita beri pupuk gitu ya, terus kita rawat sedemikian rupa, ada pruning gitu ya, pembersihan misalnya di batang banyak lumut-lumutnya gitu, kita rawat, kita bersihkan gitu ya. Nah itu juga ini sedang proses saya sedang ya ada tunas baru gitu ya. Nah saya pikir ini satu respon yang positif terhadap apa yang kita perlakukan, itu terhadap tanaman tua gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah misalnya seperti Bu Desti nih, yang baru memulai untuk tanaman-tanaman baru gitu, yang kita baru nanam gitu. Nah, betul tadi Mas Aden, 7 tahun gitu ya, bahkan kalau di mungkin beberapa ada yang bisa 8 tahun gitu ya, baru keluar gitu, cukup lama gitu ya. Nah, ini yang salah satu sebenarnya juga banyak orang-orang yang enggan masuk kepada ranah di manggis ini. Nah, saya mencoba di sini melakukan sebuah pola integrasi model, membangun sebuah model gitu ya. Tadi mungkin Pak Haji sudah lakukan dengan pisang misalnya gitu ya. Itu juga menarik. Gitu ya. Nah, kalau saya di sini coba lakukan ya selain dengan pisang, saya tanam rumput di selanya gitu ya. Karena yang saya masukkan, introduksikan adalah ternak domba. Nah, ternak domba ini juga menarik gitu ya, karena kita dapat urin dan fesesnya. Kembali seperti tadi disampaikan, karena kita adalah organik sebenarnya. Saya setuju dengan Pak Unsur tadi, Pak Ketum sampaikan, karena manggis ini ke depan mungkin lebih banyak kepada fungsionalnya yang bisa kita jual ya, yang dia banyak mengandung untuk herbal misalnya. Artinya pendekatan organik itu menjadi salah satu syarat mestinya dilakukan, dan terbukti sebenarnya bisa kok gitu ya. Bagaimana urin ini dioptimalkan gitu ya, terus bagaimana, dan tadi yang saya sampaikan kalau di sini saya melakukan dengan domba gitu. Nah ini masih bisa kok. Jadi kalau misalnya jarak tanam yang ideal kalau dalam perspektif saya itu adalah misalnya di 1 hektar itu 100 batang gitu. Jadi 10 ke 10. Karena memang kita berpikirnya manggis bukan hanya, karena kalau nanti manggis itu kan bisa sampai 25, 30, 50 tahun bahkan. Nah, besar nanti tanaman ini tinggi gitu. Nah, makanya kalau kita misalnya hanya dengan pendekatan misalnya dengan jarak yang relatif pendek, misalnya 7 kali 7 misalnya gitu ya, nanti dalam puluhan 20 tahun akan saya punya pohon manggis yang karena memang kemarin mungkin sudah dari awal memang dia nanamnya itu jaraknya pendek, sekarang manggisnya besar jadi rapet gitu. Nah, manfaat dari ketika dia di 10 kali 10, 1 hektar isinya sekitar 100 batang, tadi masa tunggu yang 7 tahun, 8 tahun ini kita bisa optimalkan salah lahan selanya itu dengan menanam berbagai macam jenis rumput untuk pakan ternak gitu ya. Nah, ini juga menjadi menarik, salah satu mungkin barangkali bisa nanti untuk dipolakan kepada teman-teman. Mungkin itu Mas Aden, tapi sebenarnya saya alhamdulillah 2-3 hari yang lalu saya itu kedatangan tamu dari Turki. Nengok kebun gitu kan. Dia katakan, amazing, luar biasa ini gitu. Nah, artinya sebenarnya betul tadi disampaikan. Manggis itu hanya relatif dari tanam mungkin kayak di kita, mungkin di Thailand atau mungkin Vietnam. Indonesia sebenarnya luar biasa ketika ini kita garap. Nah, memang mungkin yang kadang saya sih agak dalam tanda petik ya, agak ngelus dada saja. Yang nikmatin kue ini kan hanya segelintir teman-teman pelaku eksportir. Ya, justru itu ketika ada gagasan kampung horti yang basisnya 1, 2, 3 desa gitu ya, ini yang nanti akan bisa melebur bisnis bersama, mengkorporasikan. Bu Desti misalnya mengorganisasi ini gitu. Tapi ingat pengalaman gitu ya. Terkadang itu ketika hanya segelintir orang saja ya, ketuanya saja lah yang ngerti itu, yang lainnya juga. Nah justru makanya Bu Desti, ketika Bu Desti memulai dari awal, mungkin saya boleh saran nih gitu ya, kalau bisa yuk kita bangun ini bersama gitu ya. Jadi transparansi harga, transparansi misalnya nanti karena di Cina misalnya ada loh, di Cina itu pasar yang mahal karena di sana tidak dikonsumsi tapi untuk peribadatan gitu. Nah misalnya Bu Desti minta ke pasar itu tentunya harganya bukan yang hanya beli 100-200 ribu misalnya per kilo di Cina ya. Jadi mungkin
200, 300 ribu gitu. Nah masa iya jual harga segitu kita beli di petani cuma harga 4.000, 3.000 walaupun panen raya misalnya. Nah justru komunikasi pemahaman seperti ini dari saya nih, kami dari Kebun Buah Nusantara punya ekspektasi yang besar terhadap gagasan teman-teman Kementan. Ya kalau nggak salah baru di tahun ini di launching ya, kampung produk kuda kopi ada yang disebutkan Kampung Manggis. Nah, Kampung Manggis inilah mestinya bisa menjawab bagaimana dari itu nanti. Ya manggis ya dirawat dong, dipupuk dong, di SOP-nya jelas. Nanti ketika pasca panennya di pasarnya jelas. Intinya adalah di transparansi. Mungkin itu Bang Aden. Maaf kepanjangan. Terima kasih. Terima kasih Pak Eko. Ini Pak Eko luar biasa. Ini yang dikembangkan Pak Eko. Mungkin selain manggis ada beberapa komunitas buah ya. Jadi memang kalau saya lihat tadi saat ini belum terbentuk satu ekosistem gitu ya, mulai dari petani manggis sampai ke industrinya. Sekarang itu baru sebatas mengekspor buah manggis, yang sebenarnya itu adalah raw material, itu bahan yang bernilai tambah gitu kan. Nah sekarang ke depan memang kita harus buat satu ekosistem bagaimana manggis ini dikonekkan dengan industrinya. Nah, kedua tadi Pak Eko juga menarik bagaimana membuat satu model-model untuk integrated farming. Jadi kalau manggisnya ternyata menghasilkannya 7 tahun baru panen, berarti dalam kurun waktu tersebut bisa dilengkapi dengan tumpang sari seperti Pak Hadi tadi pisang gitu kan, bisa juga dengan ternak domba. Dan di situ menjadi tempat untuk memproduksi misalnya rumput ya, dan juga bisa mungkin komoditas atau pertanian lainnya. Sekarang misalnya ini ubi pasarnya cukup bagus ya, seperti Beni Ajuma ini di Sukabumi banyak ini ubi Jepang, ubi ungu, mungkin apakah bisa itu misalnya ditumpang sarikan di Manggis atau di tempat-tempat lain. Tapi yang utama adalah bagaimana ekosistem itu terbentuk dari hulu sampai hilir. Ini yang kelemahan di kita. Jadi ketika kita bicara ekspor, kita jangan hanya bangga melakukan ekspor dan kemudian kita mengimpornya kembali. Jadi kalau kita lihat produk-produk yang saat ini suplemen kesehatan dan lain-lain yang diimpor oleh kita, itu bisa jadi justru dari hasil buah manggisnya Indonesia. Nah ini yang sebetulnya menjadi catatan kita. Makanya yang Pak Ahad itu kita perlu ada gambaran juga yang dikirim ke Sukabumi itu apakah memang langsung ke industri, manufaktur, pabrik untuk memproduksi ekstrak ataupun apa gitu kan, atau minuman gitu kan, atau memang itu hanya di pool di sana untuk kemudian dikirim ke tempat lain lagi, diekspor atau dijual dalam bentuk buah segar gitu kan. Itu yang ini. Nah, ke depan memang kita bagaimana kita bisa mendisplay produk-produk buah lokal ini. Jadi kalau di Semarang misalnya itu ada salah satu tempat namanya Hortimat. Hortimat itu yang punya adiknya Kwikiangi namanya Budi, saya lupa Budi apa ya, saya pernah ke sana berkunjung dengan Pak Muldoko. Nah, Hortimat ini adalah mendisplay semua produk-produk lokal yang ditanam oleh masyarakat di sana, di Jawa Tengah. Itu lokasinya keluar Tol Bawen tuh nggak jauh, dari Semarang tuh nggak jauh. Gitu kan? Itu dari Tol Bawen itu hanya beberapa kilometer, mungkin itu udah sampai Hortimat. Nah, ini bisa menjadi satu model untuk outlet bagi end user dan juga sarana untuk untuk promosi. Nah, kalau kita belajar tadi Pak Ahadi menyampaikan bagaimana sekarang ekspornya nggak ada karena buah dari Bangkok, dari Thailand sudah masuk. Kita memang harus belajar dari sana. Di sana terintegrasi. Di sana bukan hanya asosiasi petani yang dibentuk, tapi ada juga asosiasi pemasaran pertanian. Namanya di sana Farmer Market Organization. FMO. FMO itu membuat semacam pasar pasar pertanian di sana itu di ujung-ujung stasiunnya subway. Ya kan, di ujung-ujung stasiun. Jadi orang turun dari stasiun
kemudian bisa mampir ke pasar buah, bisa membeli, mengkonsumsi sendiri, bisa pesan untuk diekspor ke kampungnya, ke negaranya, bisa juga di situ transaksi B2B ataupun B2C. Jadi ininya langkahnya memang sudah sangat jauh. Itu pasarnya itu ya seperti pasar modern lah. Kalau kita misalnya lihat pasar-pasar modern ya pasar bersih, isinya buah-buah, kita bisa beli satuan, kita bisa juga pesan kontaineran, kita juga bisa di situ melakukan transaksi apapun. Itu yang sangat menarik. Nah, kelihatannya negara kita harus mulai mendekatkan gitu kan hasil-hasil komoditas kita itu dengan akses kemudahan orang mendapatkan itu. Nah, ini yang paling mudah tiru aja apa yang dilakukan oleh Thailand atau Bangkok. Nah, begitu pula untuk komoditas misalnya beras. Jadi kalau main ke mall-mall Bangkok jangan kaget, termasuk komoditas pertanian lainnya. Masuk mall minumannya kan kelapa kan, kemudian di depan mall pintu keluar udah banyak beras-beras yang dijual yang dikemas dalam ukuran mulai 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo gitu kan, dengan beragam beras. Nah, ini adalah cara-cara yang sebenarnya bagaimana kita mengkonekkan produk dengan pasar, dan lebih dari itu memang bagaimana kita bisa memberikan nilai tambah dari komoditas yang kita produksi, yaitu sampai ke hilir. Yang diekspor itu bukan lagi buah ke depan itu, tetapi sudah dalam bentuk minuman atau dalam bentuk obat ya, herbal gitu kan, atau dalam bentuk misalnya kosmetik dan lain-lain. Dengan begitu Indonesia akan memiliki kemandirian ya produksi dan memiliki nilai tambah. Tidak hanya sekedar mengekspor bahan baku. Mungkin itu dari saya tambahannya ini. Ini Pak Eko sudah angkat tangan lagi. Silakan Pak Eko. Ada tambahan mau? Kalau ada tambahan Pak Eko, mangga silakan. Saya sebenarnya saya kebetulan lagi masuk ke Bonus Gabung. Jadi yang ultimat tadi saya tengokin nanti Pak Eko. Saya salah satunya juga belajar dari Pak Budi Darmawan, dari Pak Budi Darmawan. Ya, Hortimat Budi Darmawan. Nah, saya kita ketemu belajar juga dari ya. situ. Jadi Hortimat itu ada syarat. Nah, syarat teknologi. Jadi banyak teknologi yang diintroduksi dari Hortimat itu kepada binaan dia. Gitu. Nah, inilah mestinya. Mungkin kebetulan saya tadi dari Pak Aden, kayaknya Pak Guntur juga ahlinya Abah. Terputus Pak Eko. Iya, terputus. Mungkin sinyal kurang bagus. Ini seperti biasa, rekan-rekan Intanus, di webinar ini selalu ada interaksi antara kita yang memiliki ilmu yang lain, yang bisa saling melengkapi, saling menambah wawasan kita tentang satu komoditas, satu bisnis, satu usaha yang berhubungan dengan pertanian. Dan kali ini kita membahas manggis, ternyata ada Pak Hadi, ada Bu Deti Yasni, ada Pak Eko Dodi Pramono, yang ini akan sangat menarik. Jadi sampaikan tolong rekan-rekan untuk ke yang lain, bila ingin mengetahui tentang hal-hal berbau pertanian, silahkan mengikuti webinar ini setiap hari Rabu, jam 9 sampai jam 11. Kita akan selalu seminar rutin membahas tentang sektor pertanian, mulai dari yang kebetulan bulan September ini kita membahas tentang buah-buahan, mulai dari buah budidaya sampai dengan produksi atau proses after farming ya, setelah pasca panen dari buah, itu menjadi pengemasan ataupun pemasarannya. Ya, tadi Pak Eko terputus. Nah, kembali tadi Pak Guntur menyampaikan bahwa banyak hal yang bisa dilakukan sehingga ketika pasar ekspor turun, kita bisa tetap menjual produk kita. Nah, memang sangat disayangkan kalau ekspor kita ini ternyata tidak nilai tambahnya berkurang. Alangkah lebih baiknya kalau kita bisa mengekspor produk-produk yang sudah diolah. Dan manggis ini memang luar biasa ya, manfaat dan khasiatnya.
mudah-mudahan kita bisa mencoba untuk mengolah hasil dari buah manggis ini menjadi suatu produk turunan yang bernilai tambah yang jauh lebih tinggi. Dan itu tentu saja akan mengakibatkan para petani kita bisa mendapatkan akses pasar yang lebih bagus. Apalagi misalkan dengan Bu Deti Yasni yang manggis yang dikelola secara organik. Dan itu sangat nilai tambahnya mungkin berbeda ya Bu ya, karena pengolahan secara organik dan dari sisi kimia, kandungan bahan kimia dan sebagainya menjadi sangat minimal gitu kan. Mungkin begitu. Nah, ini Pak Eko masih belum bergabung. Saya kembali ke Pak Hadi, koneksi sudah bagus Pak? Iya. Iya. Pak Hadi, kalau Pak Hadi kemarin tumpang sarinya pakai pisang aja Pak, atau ada yang lain Pak di sekitar situ? Ya, cuma pisang itu Pak. Kalau di Selama ini Lampung dengan mesti ya di Lampung pisang karena potensi market pisang di sana sangat besar ya Pak Hadi ya. Iya, gitu iya, kan? iya. Iya. Itu turunan pisang beragam di sana. Cavendish juga di sana salah satu pusatnya. Iya, Gitu. benar Pak. Benar. Ya, nah memang saya sedikit tambahkan tadi yang Pak Eko ya, saya juga barusan terputus baru masuk lagi. Ini contoh yang Hortimat tadi, mungkin nanti kalau ada peserta di Semarang atau Jawa Tengah ini bisa dilihat. Itu bagaimana mereka mengintegrasikan komoditas buah segar, kemudian produk pure, dan produk segar yang langsung dikonsumsi. Jadi di Hortimat ini bisa mendisplay semua buah-buahan segar, kita memilih beli dibawa ke rumah langsung bisa. Tapi kalau kita ingin minum di sana, kita pilih buahnya, mereka proses, kemudian kita di sebelahnya tuh kafe. Jadi ini dan semuanya buah, gitu kan. Makannya juga sama, semuanya itu adalah ada unsur buah. Nah ini nih yang menarik. Nah kemudian di sekitar itu ada sekian hektar menjadi kawasan, itu destinasi wisata. Jadi kalau kita keliling itu ada beragam jenis buah, khususnya Indonesia gitu kan. Dan di luar itu mereka membina para petani di berbagai daerah. Nah kalau pola ini, di sini kan Hortimatnya sebagai hub, ya, sebagai hub untuk marketing, baik itu marketing retail maupun B2B. Nah kalau ini dikembangkan oleh tiap daerah, misalnya di Lampung tadi yang Pak Hadi gitu kan, dan kawan-kawan yang didukung oleh pemerintah daerah setempat, ini sebenarnya bisa memberikan nilai tambah untuk semua sektor pertanian kita di masing-masing daerah sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing. Itulah Sumatera Barat tadi, itu kan. Nah, kedua, dengan cara itu juga kita akan bisa menyiapkan sustainability supply secara rutin. Manggis ini Pak Hadi juga mungkin bisa cerita. Itu kan berbuahnya tiap bulan Pak Hadi. Dalam setahun tuh kalau nggak salah hanya 1-2 bulan aja nggak berbuah. Ada siklus apa istilahnya gugur atau apa. Tapi hampir tiap bulan itu kan panen. Ya kan? Artinya bagaimana kita bisa menyiapkan manggis itu setiap saat ada gitu kan. Ini yang sangat menarik. Dan memang para petani dan pengusaha ini harus dibangun satu ekosistem. Nah, di sini pentingnya pemerintahan daerah dengan mengangkat potensi-potensi lokalnya di masing-masing daerah, kemudian membuat satu galerinya, satu display room atau display store gitu kan, untuk produk-produk itu, produk-produk daerah. Nah di luar itu baru masuk ke digital marketplace dan lain-lain. Nah seringkali yang terjadi ya, kita misalnya Lampung ada pisang, ada manggis, ada juga lada putih di Lampung ya, banyak di sana. Tapi ketika orang membutuhkan tidak bisa terkoneksi dengan produknya Pak. Itu. Saya pernah ada permintaan dari Amerika lada Pak, dan ternyata mendapatkan barangnya nggak mudah gitu kan, nggak mudah karena memang database yang ada di kita masih sangat rendah, sehingga inilah fungsi bagaimana ekosistem itu dibangun dengan melibatkan semua stakeholders kita
yang dalam ekosistem yang saat ini disebut korporasi petani. Sebenarnya itu yang ini. Jadi ekosistem ini Pak Hadi ini kan ada di tengah sebetulnya, yang sebenarnya sangat banyak membantu petani. Karena apa? Petani tidak punya akses pasar, gitu kan? Tapi kalau misalnya Pak Hadi di sana ada pabrik yang menyerap, mungkin Pak Hadi bisa lebih efisien sehingga harga ke petani lebih besar, Pak Hadi dapat margin juga lebih besar, gitu kan? Kalau sekarang dengan proses pengiriman itu truk Pak Hadi itu di Bakahuni itu bisa nunggu berjam-jam itu kalau misalnya cuaca lagi nggak bagus, sehingga kosnya jadi mahal, sewa kendaraan jadi lebih mahal. Yang ngirim ke Sukabumi harusnya hanya 1,5 juta atau 3 juta, sekarang jadi 2 kali lipat. Nah, yang gini-gini ya sebenarnya sering kali tidak membuat tidak adanya kepastian, gitu kan? Bagaimana komoditas dikirim dari satu tempat ke tempat lain, sehingga high cost di jalan. Jadi biaya transportasi jauh lebih tinggi. Jangan-jangan 30% biaya transportasi Pak Ahmadi ini, Pak Hadi, untuk ngirim ke Sukabumi ini. Nah, dengan ada tol cukup terbantu ya Pak Hadi. Lampungnya di mana Pak Hadi? Tanggamus, Pak. Tanggamus. Kota Agung. Tanggamus. Nah, apalagi Tanggamus, saya pernah ke sana Pak. Ini termasuk dulu daerah tertinggal yang sekarang sudah maju. Sekarang udah dulu kecamatan Pak. Sekarang udah mekar ya Pak ya. Udah berapa belas tahun, ya kan? Dari itu. 2004. Nah ini dari 2004 ya. Itu. Iya. Nah daerah-daerah ini sebenarnya berarti kan masuknya di Lampung Timur ya Pak ya? Lampung Selatan, Pak. Dari pecahan dari Lampung Selatan, Lampung Timur, ya, selatan arah ke timur berarti kan? Iya. Ya kan? Ya. Karena kalau Lampung ya, yang barat itu adalah tanaman-tanaman hortikultura yang cocok sayuran gitu ya. Ya, yang di kanan ini kebun buah-buahan. Jadi ya. buah-buahan ini di Lampung ya seperti Tanggamus, karena apa? Termasuk daerahnya agak gersang Pak. Banyaknya singkong malah sana Pak ya, gitu kan? Enggak juga Pak. Lampung Tengah. Enggak. Lampung Tengah, oke, ya. Jadi potensi-potensi ini sebenarnya tinggal kita petakan Pak, sehingga titik-titik itu menjadi efisien, harganya bisa jauh lebih mahal. Ada koperasi nggak Pak Ahadi ini di sana? Nggak ada. Nggak ada ya, koperasi petani manggis misalnya Pak? Belum ada Pak. Nah sekarang ngomong-ngomong, sekali panen Pak Ahadi sanggup ngambil berapa banyak Pak? 1 truk atau 1 kontainer atau tiap hari 1 kontainer misalnya atau apa gitu? Oh gitu. Ya tergantung dari buahnya Pak. Gitu. Buahnya tergantung panennya ya Pak? Ya. Ya kadang-kadang kan bisa 1 kontainer. Rata-rata berapa Pak? 1 kontainer untuk 40 feet. 20 feet ya, 1 kontainer. 1 kontainer. Sekitar berapa ton? 20 tonan? Ya sekitar itu Pak. 16 tonan Pak. 16 ton berarti kontainer 20 feet ya Pak ya? Iya. Gitu kan? Oke. Siap Pak, silakan dilanjut Mas Aden. Ya, baik. Wah, itu luar biasa Pak. Mas Eko udah gabung tuh. Mas Eko tadi sudah. Ini nih, belum terpotong tadi. Saya juga terpotong tadi. Silakan Mas Eko. Ya. Pak Eko saya panggil sudah bisa gabung lagi Pak. Monggo silakan. Iya, ini mungkin mudah-mudahan jaringan kurang bagus ya. Ya. Pak Eko monggo tadi sampai mana tuh? Cerita Pak Budi Darmawan atau apa tadi kemarin? Sempat terputus. Betul. Jadi gini, saya sih lebih kepada mungkin untuk Bang Guntur ini ya, mungkin bisa nanti sama-sama kita kawal gitu ya program yang ada di Kementan terhadap kampung tadi itu. Kampung ini kan sebuah pendekatan gitu ya. Nah mestinya nanti salah satunya itu tadi yang mungkin barusan yang Bang Guntur sampaikan, misalnya akan muncul koperasi misalnya gitu ya. Berangkat dari tadi. Nah, kalau yang saya amati sih dari program itu kan tadi ya dari sisi budidaya bagaimana, nanti dari sisi pasca panennya seperti apa gitu. Nah budidaya ini salah satunya saya belajar dari Pak Budi Darmawan di Hortimat misalnya gitu ya. Jadi di sana juga menggunakan, jadi kenapa buahnya bagus, bisa nanam panen bisa di luar musim gitu ya, itu kan teknologi gitu loh. Nah artinya hal ini mestinya jangan hanya swasta saja yang punya ini, tapi juga masyarakat petani juga bisa akses teknologi itu. Nah sekali lagi mungkin melalui Bang Guntur nih harapannya teman-teman di Kementan
kita support untuk itu. Yuk misalnya ada kampung manggis di mana, sama-sama nih kita kawal, kita lihat ketika ada yang kurang tepat, nah next kita perbaiki di sisi apa. Nah kalau ini nanti bisa, karena dari perspektif saya gitu Bang, apa sih yang nggak bisa kita tanam di kita gitu ya? Banyak kok orang-orang yang dan batu aja bisa jadi gitu tanaman ya. Nah pasar bukan hal yang dalam tanda petik sulit jualnya gitu ya, mudah sebenarnya gitu. Karena cuman ya hanya segelintir orang gitu loh yang mungkin mengetahui itu gitu. Nah justru itu saya sih punya harapan ya tadi ketika ini negara hadir dalam bentuk program di kampung-kampung buah tadi itu, nah ini barangkali menjadi satu hal. Kalau saya sih optimis Bang, apa yang jadi ya pandemi mau apa ini saya pikir ini justru momen sebenarnya loh. Ini momen kita untuk bisa bangkit, bertumbuh gitu sih. Ya. Itu sih Bang mungkin lebih ininya. Ya, saya berharap ini nanti ini kita ada Bang. Kalau saya bersaran ada ya kita bangun deh coba mungkin yang ikut di webinar ini terlebih fokus lagi misalnya kepada teman-teman pelaku usaha manggis gitu ya. Kan banyak nih ada yang di Bali, di Riau itu juga ada gitu ya. Kita belum bicara misalnya bagaimana yang jadi momo hari ini adalah getah kuning di manggis itu gitu ya. Nah, Balitbu saya kebetulan juga kenal baik dengan teman-teman di Balitbu yang fokus di manggis gitu. Nah, sebenarnya ada kok teknologi. Nah, cuman ini belum nyampe saja gitu loh. Nah justru ini saya berharap dengan Bang Guntur, saya pikir ini bisa nanti mendorong ini untuk mungkin 1-2 tahun lagi kita lihat bagaimana petani-petani manggis itu ya menikmatin lah manisnya, putihnya dari manggis ini kan buah ratu Bang. Jadi bagaimana kita melihara ratu kok misalnya apa kita punya buah ratu tapi kok mungkin kehidupan kita cuma gini-gini saja gitu loh. Itu sih Bang. Iya. Buah ratunya bukan Ratu Roro Kidul di Sukabumi nih. Ya, jadi sepakat sekali itu Pak Eko. Jadi ini juga teman-teman mungkin nanti kalau ada dari Kementan atau Dinas Pertanian, ini salah satu yang harus kita koreksi sama-sama adalah bagaimana kita mengintegrasikan satu ekosistem mulai dari hulu. Tadi hulu itu teknologi, riset gitu kan, budidaya, kemudian hilir pasca panen. Jadi Kementerian Pertanian sama dinas-dinas pertanian di daerah sekarang itu fokus hanya di produk budidaya sesuai tupoksinya. Ini nih yang ini kan. Nah di hilirnya produk nilai tambah itu adanya di Kementerian Perindustrian dan dinas-dinas perindustrian. Untuk perdagangannya termasuk ekspor adanya di Kementerian Perdagangan dan dinas-dinas perdagangan di daerah setempat. Ini yang ini. Nah, ego sektoral di kita ini masih sangat tinggi, baik di pusat maupun di daerah. Jadi ini otokritik buat kita semua. Makanya kalau kita lihat misalnya Pak Presiden berulang kali bicara tentang korporasi petani, sebenarnya bagaimana ekosistem itu terintegrasi. Jadi kita sebenarnya cukup misalnya sekarang mau memprioritaskan 10 komoditas dulu, tapi dari hulu sampai hilir terintegrasi dan semua terjun. Gitu kan. Nah ini bedanya dengan yang dilakukan Hortimat nih Pak Eko. Orang swasta dia bisa nentuin dari pusat sampai hilir, dari hulu sampai hilir kan. Ini nih yang ini. Jadi kalau Pak Eko pernah belajar di sana ini luar biasa. Saya sudah berkunjung di sana dan menikmati buah-buahnya udah sangat puas, apalagi bisa lebih dari itu. Nah artinya apa? Ini PR kita bersama. Kemarin saya diundang jadi ikut penanggap di Dialog Transformasi Ekonomi Jawa Barat. Yang dibahas adalah membangun supply chain center. Ini sangat menarik. Dan di situ melibatkan dinas-dinas yang dihimpun oleh Komite Pemulihan Ekonomi Daerah Jawa Barat. Dan komoditas utama adalah pertanian dan UMKM. Nah, bicara UMKM di Indonesia ini mungkin 70% UMKM itu basisnya pertanian. Basisnya bahan bakunya pertanian. Sehingga apa? Ketika kita bicara ekosistem pertanian, sebenarnya impact dan implikasinya itu sangat luas. Itu kan? Di situ UMKM-nya menjadi hidup, kemudian rantai pasok itu saya berulang kali sampaikan ada 8 sektor ya, termasuk di situ manufaktur, produksi budidaya, manufaktur, kemudian logistik, pemasaran sampai ke ujung. Bagaimana packaging dan lain-lain. Nah ini sebenarnya satu peluang-peluang usaha yang bisa memberikan nilai tambah produk dan nilai tambah ekonomi gitu ya. Ditambah juga bisa menyerap lapangan kerja dan mencetak lapangan kerja baru.
Nah, kalau sekarang Pak Eko sudah memulai dengan kebun buah Nusantara, ini di Sukabumi di mana posisinya Pak Eko ya kebun buah ini? Saya agak familiar namanya tapi ingat-ingat lupa ini. Di dekat sih dengan yang tadi disebut sama Pak Hadi di tempatnya Pak Hendrik ya. Kalau desanya itu di Hegarmana, kecamatannya Cantayan. Kalau dari arah jalur Jakarta itu tuh ke arah mana itu? Arah ke Pelabuhan Ratu. Oh, arah Pelabuhan Ratu ya. Memang banyaknya di sana ya. Nah, jadi mungkin nanti perlu kita tengok ke sana Pak Eko. Ini Pak Eko tuh menduplikasi modelnya Pak Hortimat ini. Ini. Nah, tinggal bagaimana ini bisa jadi modeling, kemudian role model yang bisa diikuti atau diduplikasi oleh pemerintah daerah. Nah, kebetulan kami dengan Sukabumi ada kerjasama dengan Perumda Agro Sukabumi, Pak. Jadi Sukabumi ini baru membuat satu perusahaan daerah baru, perum milik daerah yang baru, yang concern di agribisnis, di pertanian, termasuk pangan. Nah, ini mungkin bisa menjadi salah satu yang bisa kita gandeng ya, setidaknya untuk mengkolaborasikan dinas-dinas setempat, misalnya di Sukabumi, nanti bersama Intani, misalnya dengan Pak Eko, bagaimana kita buat ekosistemnya. Itu koperasi kita sudah punya, kemudian akses sumber market bisa kita cari, akses permodalan bisa kita cari, sehingga ekosistem itu bisa terbangun secara terintegrasi. Nah, tentu tujuan kita bagaimana pertanian menjadi lokomotif penggerak ekonomi nasional. Karena nggak mungkin sektor pertanian mati selama kita masih makan, itu kan Pak Eko ya. Itu. Apalagi sekarang di tengah pandemi COVID, makanan kita harus dengan komoditas terpilih dan juga harus dilengkapi dengan suplemen yang bisa menyehatkan. Salah satunya itu adalah manggis. Sampai kulitnya aja bisa sesuatu. Dulu saya kecil di kampung itu saya masih bisa mendapatkan manggis itu di pohon-pohon rumah tetangga, rumah nenek saya, rumah apa gitu kan. Manggis, terus ada delima, ada apa. Sekarang kan nggak ada itu. Itu adalah pohon-pohon endemik kita kan, plasmanuftah kita kan sebetulnya kan, itu yang harus kita kembangkan. Nah, jangan-jangan sekarang semua udah ada di kebun Pak Eko ini, kebun buah Nusantara ini. Itu nanti kita tengokin dan kita duplikasi Pak Eko. Mohon di WA nomor ke saya Pak Eko ya. Di ini boleh. Siapa tadi saya sudah isi daftar hadir? Oh ya, sudah ada di kami Pak Guntur. Sudah ada di kami Pak Guntur. Ya, jadi apa yang dilakukan Pak Hadi ini satu terobosan yang perlu kita tindak lanjuti. Jadi bukan hanya sekedar mengambil dari petani terus kemudian diekspor, tetapi juga bagaimana kita bisa mengembangkan produk-produk turunannya. Itu ya Pak Eko ya, Pak Hadi ini luar biasa ini Pak Hadi ini. Silakan yang lain kalau mau sharing, mungkin ada pelaku-pelaku yang lain ini. Ya, Bapak Ibu dipersilakan, mungkin dari dinas atau dari pelaku yang lain. Ibu Deti udah mulai tenang ya, ada Pak Eko nanti bisa konsultasi Bu Deti. Apa nomor WA-nya Pak Eko? Nomor rekening sekalian Bu. Ya. Karena ambo orang Jawa aja nggak Bu? Karena daerah sekarang lagi panen manggis Pak. Nah, Pak Eko ini pendekatannya lokal wisdom. Jadi ketemu orang Minang ngomongnya Minang ini. Oh, bisa dia bahasa Minang. Ambo orang Jawa aja. Orang Jawa Barat. Di tempat saya sekarang lagi panen manggis, Pak. Cuma harga jatuh. Bu Desti, ambo orang Hilia mah Bu. Ambo orang si Junjuang. Oh, ambo orang Palu, Pak. Semuanya di Siko, Bu. Siap Bu Desti, semangat Bu Desti. Siap, Pak. Iya, baik berarti. Kembali mungkin ada pertanyaan lain di sini, ada saya sapa dulu sebentar ya, seperti biasa para peserta kita ini dari yang selalu hadir, Ibu Maria dari Nusa Tenggara Timur, yang Ibu Betty juga hadir. Selamat siang Ibu, selamat siang Pak Toto dan lain sebagainya. Juga ada Pak EF dari Bogor, Pak Solihun dari
Gerakan Pemuda Peduli Pekarangan Rumah Kabupaten Indramayu. Wah, ini keren sekali ini. Luar biasa ini dari Gerakan Peduli Pekarangan Rumah ini. Bisa menjadi gerakan yang bagus untuk menanam dan seperti sering Pak Guntur bilang, makan yang kita tanam, tanam yang kita makan. Wah, ini luar biasa nih gerakannya. Baik Bapak dan Ibu, saya sampaikan sedikit bahwa bagi yang belum mengisi daftar hadir, dipersilakan untuk mengisi daftar hadir. Sudah kami share di link di kolom chat. Di situ akan mendapatkan sertifikat untuk acara ini. Pak Guntur mungkin ada disampaikan lagi, silakan Pak Guntur. Oke, Mas Adet. Jadi beberapa catatan aja saya dari tadi. Memang khusus membahas manggis potensinya sangat besar. Saatnya kita untuk mengoptimalkan potensi manggis ini menjadi satu komoditas unggulan nasional Indonesia. Nah, manggis tadi sudah kita sampaikan banyak memberikan manfaat yang besar. Nah, bagaimana sekarang pemerintah daerah bersama-sama pemerintah pusat dan para pelaku industri dan termasuk petani untuk bersama-sama membangun satu ekosistem. Saya sampai saat ini belum mendengar ada pabrik pengolahan manggis yang besar ya, yang terintegrasi. Ada mungkin beberapa yang memproduksi suplemen dan itu tinggal bagaimana ini kita perbanyak, karena manggis ini yang tadi itu disampaikan oleh Pak Ahadi, Pak Eko, Bu Deti, ini adalah khas Indonesia yang sebenarnya kualitas terbaiknya itu ada di kita. Nah, kedua, Intani memang ingin membangun satu ekosistem pertanian yang berkelanjutan, yang mempunyai nilai tambah dan juga bisa mensejahterakan masyarakat khususnya petani. Sehingga apa? Arahan Intani adalah bagaimana kita mengembangkan semua komoditas itu berbasis dengan potensi lokal di daerah masing-masing, local wisdom, termasuk dalam budidaya dan perawatannya. Jadi penggunaan organik, minimal menggunakan kimia itu menjadi concern kita. Jadi Bu Desti tadi bisa menjadi salah satu contoh bagaimana kita bisa menjaga lahan dan alam kita menjadi berkelanjutan, sustain. Nah, kita belajar dari pengalaman bagaimana hilangnya jeruk Garut. Gitu kan, jeruk Garut itu hilang salah satunya adalah karena lahan-lahannya sudah mulai keras. Bagaimana hilangnya juga apel Malang. Apel Malang juga sama. Sekarang itu tanah-tanah di perkebunan apel di Malang itu keras sekali. Nggak bisa lagi hidup apel hijau, apel khas. Gitu kan? Karena apa? Karena kandungan kimianya terlalu banyak. Sehingga tanahnya rusak, ekosistem di tanah itu rusak. Nah, kita tidak ingin hanya mengesar produksi sesaat, tetapi dampaknya itu berdampak besar untuk jangka yang lebih panjang. Untuk mengolah tanah rusak menjadi kembali ke organik, itu butuh 2-3 tahun lagi baru kembali ke kondisi rada normal. Artinya ada opportunity loss yang hilang, gitu kan? Opportunity loss yang harusnya katakanlah 6 kali panen itu adalah hilang, sehingga petani yang tadinya concern untuk menanam di sana ternyata dia akhirnya tidak punya penghasilan, akhirnya pindah ke komoditas lain. Nah, yang lainnya adalah kita harus punya data dan peta produksi masing-masing komoditas. Tadi Bu Deti menanam bersama kelompoknya menanam manggis itu hanya karena lihat tetangganya jual manggis dan manggisnya harganya mahal. Ya kan? Nah, nanti ke depan bukan hanya melihat harga hari ini, Bu, tapi melihat berapa besar potensi serapan pasar saat ini dan ke depan. Dan prioritaskan pasar lokal plus ekspor. Jadi ini, kenapa? Supaya pada saat panen itu harganya tidak anjlok. Ini sudah terjadi misalnya sekarang di porang. Porang itu sekarang banyak orang menanam porang. Harga porang yang sampai belasan ribu beberapa, terutama sebelum pandemi, sekarang harganya di sekitar 7.000, 8.000. Jadi karena apa? Oversupply. Serapannya terbatas, sementara pasar ekspor juga sekarang sangat terbatas. Nah, artinya harus dibangun satu ekosistem tadi. Seringkali kan petani kita nih latah gitu, ikut. Oh, sekarang ini pindah semua, gitu kan. Nah, tugas Intani adalah bagaimana membuat satu piloting ya, dan berkolaborasi dengan
instansi terkait, dengan komunitas, dengan petani, dengan industri untuk membuat satu model-model yang menarik. Makanya nanti saya ingin nengok juga ke tempatnya Pak Eko apa yang bisa kita tindak lanjuti dari diskusi hari ini dan apa yang kita bisa pelajarin dari tempatnya Pak Eko, karena Pak Eko lebih dekat daripada saya harus ke Lampung ini Pak, apalagi ke Padang ini kan penerbangannya masih terbatas ini Bu, ini kan. Jadi iya, saya mau ke Padang tadinya, cuma lihat ibu belum panen, jadi nggak bisa menikmati manggisnya kan, jadi nunggu aja dulu. Gitu. Iya. Jadi ini PR kita bersama ini. Pak Hadi udah luar biasa bisa membantu para petani yang dulu tuh mungkin manggis itu hanya dijadikan tanaman biasa. Jadi kalau istilah Pak Eko tadi apa istilah tega itu nggak dirawat, nggak dikasih pupuk, nggak dikasih apa buahnya diambil. Kan begitu dulu manggis tuh banyak di Jawa Barat tuh di halaman-halaman rumah tuh ada pohon manggis, ada pohon delima, umumnya begitu. Gitu kan? Belum dikelola dalam skala industri, baru sebagai tanaman hanya untuk pelengkap yang ada di rumah. Dulu tuh di rumah-rumah itu ada manggis, ada mangga, ada apa delima, ada sirsak, ada apa, dan ternyata itu sekarang komoditas-komoditas yang mahal. Sirsak itu sampai daunnya aja kan bisa menjadi obat ya. Itu kan luar biasa. Sekarang nyari pohon sirsak susah ini, gitu kan. Nah, ini kita kembalikan lagi bagaimana masyarakat setiap jengkal lahan kosongnya itu kita tanami dengan komoditas lokal yang bisa di satu sisi sebagai kalau lahannya kecil ini minimal buat tabungan lah, ditanam nanti 2-3 tahun panen itu punya penghasilan yang lumayan. Mungkin itu beberapa catatan dari saya. Terima kasih nih Pak Hadi, Bu Deti, Pak Eko, dan beberapa yang hadir di sini sudah sharing dan berdiskusi. Intani memang ingin langsung menggali cerita langsung dari para pelaku di lapangan. Jadi seperti Pak Hadi yang ada di Tenggamus, kita ingin gali walaupun dengan komunikasi sinyal yang kurang begitu baik diterima di kami Pak, tapi kami sangat senang itu kan, berterima kasih banyak bisa mendapatkan cerita langsung dari para petani yang ada di lapangan. Yang bercerita apa adanya. Beda dengan saya yang ada di Jakarta, Pak. Saya hanya bicara dengan data-data yang ada, tapi kalau Bapak melihat itunya yang real, gitu, yang real dialami. Begitu pula Ibu Deti. Ibu Deti dengan semangatnya ini luar biasa karena Ibu Deti ini membina kelompok tani. Dan saya juga sangat apresiasi lah Bu Deti dengan bahasa komunikasi yang cukup baik, berarti ini bisa mudah untuk membangkitkan petani setempat Bu. Ibu dengan mudah bisa mengedukasi dan lain-lain. Nah cuma concernnya tadi kalau di organik yang penting itu kalau istilah ininya kan bagaimana kita menyeimbangkan CN rasio Bu, ya kan? Itu CN rasio itu tadi bagaimana supaya daun tumbuh dengan baik, buah dengan baik, batang dengan baik, akar dengan kuat dan lain-lain. Mungkin itu Mas Aden, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Guntur. Luar biasa, terima kasih sekali. Waktunya yang sangat sibuk masih tetap bisa bersama kita full hari ini ya Pak Guntur ya. Terima kasih sekali bisa sharing dengan kita semua dan memberi arahan dan pandangan tentang bagaimana pertanian kita harus maju ke depan. Dan alhamdulillah kita bisa mendengarkan juga sharing dari Pak Hadi, Pak Bu Deti, dan Pak Eko Dodi. Terakhir sebelum saya tutup sedikit mungkin Pak Hadi masih bisa connect. Ada harapan nggak Pak Hadi? Mungkin buat Bu Deti juga harapan-harapan ke depan dari buat pemerintah, buat pemangku kebijakan sehingga kita bisa mendengarkan langsung nih dari Pak Hadi. Itu masih di mute Pak, boleh diklik dulu mikrofonnya yang di bawah sambil nunggu, silakan. Ya silakan Pak. Harapannya apa nih Pak? Ya harapan kita kan bagaimana kan kita seterusnya untuk konsultasi kayak gini kan, bagaimana perkembangan manggis ini selalu jangan sampai terendah terus lah gitu, dimajukan terus gitu. Itu aja. Siap, baik. Pokoknya bagaimana manggis tetap langsung terus harganya menjadi bagus ya Pak ya. Harga manggis biar manis terus ya Pak ya.
Ya, benar Pak, benar. Itu kita harapkan Pak. Baik, Semangat, semangat. Coba Ibu Deti, Ya, harapannya apa nih Ibu Deti? Terima kasih Pak Hadi. Kalau harapan saya Pak, bagaimana kebun manggis saya ini bisa legalitasnya sertifikasi manggis. Jadi buah manggisnya terjamin dan pasarnya bisa menerobos untuk ekspor. Dan untuk hasil manggisnya nanti bisa dari hulu ke hilirnya Pak. Itu harapan kami dari kelompok tani. Keren Bu, ya. Ya, baik Bu Deti, luar biasa itu. Baik Bu Deti, luar biasa tadi cita-citanya. Mudah-mudahan kita bisa segera terlaksana dengan bantuan beberapa pemangku kepentingan di sini. Mungkin ada yang dari dinas, dari kementerian, di pusat ataupun di daerah bisa mendengarkan. Juga ada Pak Guntur yang bisa menyampaikan langsung ke Kementerian Pertanian bagaimana keinginan masyarakat insan dan insan tani ini terutama di sektor manggis. Demikian Bapak dan Ibu acara kita hari ini. Kalau Pak Guntur masih ada dua kata atau cukup Pak Guntur? Cukup Mas Aden, terima kasih banyak buat semua. Cukup ya, makasih. Oke, baik. Bapak dan Ibu Intaners, itulah tadi acara inspirasi bisnis yang dalam bentuk webinar yang sudah pada seri yang ke-40. Luar biasa, kita selalu hadir di tiap hari Rabu jam 9 sampai jam 11. Ini sudah seri yang ke-40 dan selalu ada kecuali hari-hari tertentu yang mungkin seperti hari libur, hari raya kita off-kan, atau mungkin ada seminar pengganti, webinar pengganti yang masih tetap berhubungan dengan pertanian. Biasanya kita gabungkan webinar Intani, inspirasi bisnis Intani ini dengan webinar pertanian yang lain sehingga gaungnya bisa lebih besar. Bapak dan Ibu, webinar Intani ini selalu dihadiri oleh masyarakat dari Sabang, dari ujung barat di Pulau Sumatera sana sampai di ujung timur ada di Nusa Tenggara. Selama ini baru sampai Nusa Tenggara Timur dan Kepulauan Maluku ya. Dan selalu menjadi ditunggu oleh masyarakat dengan info-info yang biasanya mereka bisa japri saya, menanyakan kepada kami, Pak, kapan besok bisa nggak Pak temanya tentang ini, besok temanya tentang ini bisa. Ada aspirasi juga, harapan ingin membahas tema tentang apa yang diinginkan oleh rekan-rekan di daerah. Dan ini sungguh sangat seru dan kita mudah-mudahan bisa terus menghidupkan webinar ini secara rutin dan bisa memberi inspirasi dan manfaat bagi masyarakat semua. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Pak Guntur, Ketua Intani yang selalu hadir dan menggawangi dan menyampaikan pandangan-pandangannya dan cita-citanya sehingga pertanian Indonesia bisa semakin maju dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri serta berkelanjutan. Demikian Bapak dan Ibu, rekan-rekan Intaners, demikian juga peserta yang seperti biasa selalu hadir di webinar ini. Terima kasih telah setia. Pak Ahadi, terima kasih banyak sharingnya dan sangat bermanfaat. Mudah-mudahan acara ini juga bermanfaat buat Pak Hadi. Dan kalau ada info-info, nanti kita akan saling berbagi. Setiap yang ikut webinar ini pasti kami undang dalam grup WA Inspirasi Bisnis Intani. Di situ kita berinteraksi, bisa saling berbagi, bisa saling yang akhirnya bisa menjadi ikatan bisnis ya Pak. Banyak sekali itu bisa ada info-info kebutuhan barang-barang, misalkan ada info tentang kebutuhan ikan, kebutuhan buah, kebutuhan beras dan lain sebagainya. Di grup itu sangat seru dan sangat hidup. Mungkin nanti kita akan undang Bapak Ibu yang belum bergabung untuk ikut di grup tersebut sehingga kita bisa saling melengkapi. Dari inspirasi bisnis ini bisa menjadi bisnis beneran dan bisa dilakukan oleh Bapak dan Ibu semua yang selalu hadir di webinar Inspirasi Bisnis Intan ini. Demikian, semoga acara kita selalu bermanfaat
ini yang baru hadir dari Disperta KP Kabupaten Sampang di Madura ya. Selamat datang Bapak. Mungkin agak sedikit terlambat karena acara sudah kami tutup, tapi tidak masalah. Nanti Bapak bisa berinteraksi terus dengan kami untuk mendapatkan info-info yang terbaru dan dari berbagai pihak yang tergabung dalam WA Group Inspirasi Bisnis Intani. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, webinar seri ke-40 Inspirasi Bisnis Intani bertema Bertani Manggis untuk Ekspor. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita akan jumpa lagi di Rabu depan di jam yang sama dengan tema yang berbeda yang akan kami infokan sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kayaknya ada sadar kamera. Sudah semua. Oh ya. Oke, kalau sudah terima kasih. Terima kasih. Oke, kita tutup ya. Sudah ya. Terima kasih, Pak.